Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Pisces dari tanggal 22 hingga tanggal 28 Agustus 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ya, anggap ini sebagai fun reading. Bila sama sekali kamu temukan tidak cocok dengan kamu, ya, ambil pesan-pesan positif atau motivasi yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari di minggu ini. Juga perlu kamu ketahui bahwa pesan dan energi yang disampaikan lewat bacaan ini bisa kebalik, bisa vice versa. Bila sama sekali tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, ataupun bahkan pasangan kamu sendiri bagi kamu yang punya pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, saya mulai dengan membacakan nama-nama kartunya ya. Ada The Chariot, Eight of Wands, ada Four of Swords, Page of Cups, Queen of Pentacles, Nine of Cups, Ace of Pentacles, dan juga The Hierophant. Wow, oke, ada beberapa di antara kamu nih ya yang akan melakukan perjalanan. Ada juga ini beberapa di antara kamu yang memiliki karir yang melibatkan lingkungan sosial atau melibatkan publik. Ya, ini seperti di media sosial. Kamu yang TikToker, Selebgram atau YouTuber gitu ya. Jadi ada banyak orang nih ya sepertinya mengenal kamu, ya, kinerja kamu, apa yang sedang kamu kerjakan, ya. Dan bakalan ada nih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada waktu yang bersamaan. Ibarat nih ya, dalam satu hari itu banyak sekali kerjaan yang harus diselesaikan. Ya. Dan saya ngelihat ada kondisi fisik yang membuat kamu kelelahan ya. Ini bisa jadi karena perjalanan yang kamu lakukan ini banyak banget ya. Sibuk banget gitu. Ini membuat kamu kurang waktu untuk istirahat, refreshing ya. Dan Page of Cups. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu untuk Pisces, walaupun kamu ngerasa kelelahan di sini terlalu banyak bekerja ya, tapi ada perasaan senang nih, tercerahkan gitu ya, karena apa, kamu sepertinya suka ya, benar-benar suka dengan pekerjaan yang kamu tangani di minggu ini ya. Dan untuk Page of Cups-nya ini memiliki pesan bahwa komunikasi sangat penting bagi kamu ataupun dengan orang-orang di sekitar kamu, supaya segala aktivitas di sini berjalan dengan lancar. Apa yang kamu maksudkan orang nangkap gitu ya. Juga kalau misalnya kamu kurang ngerti dengan apa arahan atau instruksi dari orang-orang di sekitar kamu perlu ini memperjelasnya supaya hasil kerjaan di sini bagus. Tidak ada miscommunication gitu ya. Oke, saya lihat beberapa di antara kamu ada nih yang bakalan dealing dengan seseorang yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces ya, seenergi dengan kamu, atau bisa jadi ini adalah kamu sendiri. Ini adalah sosok yang baik, gentle ya. Dia ini sangat terbuka ya. Dia sensitif ya. Kalau dia sedih, dia kasih tunjuk dia sedih. Dia care, dia kasih tunjuk dia care gitu. Enggak malu-malu dia menunjukkan perasaannya yang sebenarnya gitu. Hangat. Ya, ada sedikit pemalunya juga ya. Dan ada juga di sini semacam kemampuan di dalam berkreasi, tapi ada sisi naifnya gitu. Beberapa di antara kamu akan memperoleh semacam undangan atau akan ketemu dengan seseorang yang baru ya, yang dimana kamu mendapatkan informasi dari seseorang ini. Ya, akan ada beberapa di antara kamu yang akan memperoleh informasi dari seseorang yang baru kamu kenal. Dan saya ngelihat
Beberapa di antara Pisces ada yang dealing juga dengan Virgo, Capricorn, Taurus. Ini sosok yang pekerja keras. Dia ini sosok yang nggak ini ya, terlihat glamor ya, stylish gitu ya. Kadang dia terlihat seperti sombong dia ya, tapi sebenarnya dia mau berkorban. Dia kalau mau berkorban artinya dia baik ya, kan gitu ya. Bisa jadi ini adalah kamu sendiri gitu. Jadi kompleks dia, komplit ya karakternya seperti yang saya katakan tadi, plus pekerja keras, juga mau berkorban. Walaupun di luar tampak seperti arogan, sombong ya, karena pakai cincin segala macam, berpakaian mewah ya, nampak glamor, tampak seperti sombong, tapi sebenarnya mau nih ngebantu orang ya, mau berkorban, memiliki hati yang baik, care sama orang-orang di sekitarnya. Kamu bisa melihat ini, the Queen of Pentacles ini ya, dia pegang uang, tapi dia ini care dia sama anjing, sama squirrel di sini. Kenapa bisa anjing sama squirrel ini dekat sama dia gitu ya? Karena memang dia memberikan perhatian pada mereka lewat apa? Feeding. Dia memberi makan gitu. Jadi beberapa di antara kamu, kalau saya lihat di sini, adalah sosok leader, pemimpin, pemilik usaha ya. Jadi ngasih orang kerjaan ya, ngasih makan gitu ya, ngasih gaji. Ya, kamu adalah pengusaha yang memiliki bakat, talenta untuk mengelola uang atau mengelola suatu usaha ya, yang melibatkan banyak orang, mana orang-orang ini bekerja sama kamu, tapi kamu juga tidak lupa untuk memberikan haknya mereka, semacam gitu ya. Dan saya melihat di sini ada semacam harapan-harapan ya, impian, doa yang kamu panjatkan ya, apa yang merupakan tujuan dari karir kamu, tujuan dari usaha kamu atau proyek yang sedang kamu tangani, apa yang ingin kamu dapatkan, hasil seperti apa yang akan kamu dapatkan, itu ini di sini. Dan saya ngelihat selama kamu mendekatkan diri kamu dengan Tuhan pencipta semesta, selama kamu menjadi sosok yang open minded ya, selalu mampu nih melihat berbagai sudut pandang, atau kamu bisa put yourself in the other shoes. Kamu bisa meletakkan posisi kamu di posisi orang. Jadi kalau kita bisa meletakkan posisi kita di posisi orang, kita tahu bagaimana perasaan orang lain, keadaannya gitu ya. Jadi artinya kita memiliki pandangan yang luas, menjadi sosok yang dewasa, yang mature, yang fleksibel atau adaptable, bisa ini ya, bisa masuk ke semua kalangan, bisa masuk ke semua perbedaan-perbedaan. Seperti misalnya kamu punya lingkungan di mana orang-orang sekitar sana beda agama sama kamu atau beda culture sama kamu, tapi kamu bisa beradaptasi gitu ya. Kamu bisa masuk ke sana, ke sini, ke situ gitu ya. Jadi kemampuan ini akan ngebantu kamu nih menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar ya, akan ngebantu kamu untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang sedang kamu tangani ya. Juga akan membantu kamu menjadi sosok yang disenangi ya kan, disegani ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu, Sobat, kalau sini sih menunjukkan adalah keberuntungan ya. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang akan membukakan pintu rezeki ya. Ini akan diberikan seperti jalan keluar gitu ya. Ada yang kamu cari-cari gitu ya. Kamu ibarat menginvestigasi suatu kasus misalnya ya. Ada yang kamu cari-cari, aduh gimana ini gitu ya. Jadi lama nggak ketemu gitu ya, tapi muncul aja nanti ada semacam pintu terbuka, ada yang ngebukakan gitu ya. Kadang gini, kita punya contoh ya, ilustrasi saya buat di sini. Kadang kita memiliki angan-angan berkarya gitu ya, bikin konten gitu, tapi belum kepikiran nih dengan jelas konten apa gitu. Nah, udah sebulan gitu mikirin itu apa ya gitu ya kan. Tiba-tiba
orang tua bicara nyeleneh entah apa, satu kata yang dia kemukakan tadi bisa men-trigger isi kepala kamu dan oh iya aku dapat nih idenya gitu. Nah, jadi secara nggak langsung orang tua kamu tadi hanya ngomong aja dia, tapi menjadi jalan untuk membukakan pikiran kamu memperoleh ide yang jelas atas konten apa yang akan kamu buat di YouTube kamu. Semacam gitu tuh di sini ya. Jadi apapun itu bakalan ada jalan keluar. Ya, bakalan ada nih pintu yang akan dibukakan bagi kamu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ya, ada The Devil, ada juga Two of Pentacles. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang pengen banget nih kondisi keuangannya stabil ya. Ya, terkhusus bagi kamu juga yang ngerasa kondisi keuangan masih kurang membaik, kamu pengen ini lebih baik lagi ke depan. Ya, dan The Devil. Ya, jangan sampai terulang kembali lah masalah keuangan yang pernah kamu alami, money juggling, karena ini bisa menarik ke bawah lagi gitu. Jadi ini semacam main game gitu ya. Kalau kamu sempat gagal di dalam memanage keuangan, ketika financial stability itu goyang gitu ya. Jadi ini bisa berputar ke bawah. Ada The Devil nih di sini gitu. Putar ke bawah. Nah, ketika dia ke bawah, ini akan mempengaruhi mood kamu, semangat kamu. Ya, mempengaruhi passion kamu di bidang atau pekerjaan kamu juga. Jadi seberapa passionate pun kita di dalam pekerjaan, kemungkinan akan ada yang ngeganggu pikiran, ya, konsentrasi ketika keuangan gak stabil. Ya, oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Pisces ya. Pisces. Pisces dari tanggal 22 hingga tanggal 28, please. Ada Ten of Swords, ada Nine of Cups, ada Queen of Swords, ada Knight of Swords, Ace of Pentacles, the High Priestess, Justice, juga ada Chariot. Wow, ini ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan pengadilan ya, dengan hukum ya. Ya, jangan-jangan beberapa di antara kamu ada yang pengacara malah gitu ya. Jadi kamu sedang menangani sebuah kasus atau project itu ya. Jadi saya ngelihat di sini ada kekhawatiran yang sangat besar yang kamu alami ya, dimana kamu takut popularitas kamu itu berkurang, terkhusus bagi kamu yang selebgram, tiktoker gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang pengacara nih gitu. Ada beberapa di antara kamu yang menangani suatu project, ngerjain tugas gitu ya. Kamu takut project ini hilang dari tangan kamu gitu, atau kamu nggak berhasil di sana gitu ya. Ya, kamu takut gagal gitu. Ya, dan kamu nggak pengen itu terjadi. Sangat protektif nih placement yang saya rasakan di minggu ini ya. Energinya untuk Pisces ini sangat protektif juga, bukan placement yang gampang. Ini agak sulit gitu ya untuk mempertahankan suatu posisi contohnya, atau kamu dealing nih dengan seseorang, kamu yang seseorang gitu ya atas suatu persoalan gitu ya, kamu mempertahankan pendapat kamu ya, kamu yang mahasiswa gitu ya memiliki kesimpulan atas tesis kamu atau skripsi kamu ya kan, harus mempertahankan penemuan sendiri gitu ya kan. Nah, kalau gagal mempertahankan itu ya kamu kan nggak lulus jadinya gitu. Nah, di sini dia nih
untuk mempertahankan keyakinan kamu, kepercayaan kamu, apa yang kamu miliki itu nggak mudah. Contoh lain, ketika kita ranking 1 di kelas gitu, nggak mudah untuk mempertahankan ranking 1 loh gitu. Lebih sulit mempertahankan apa yang sudah kita peroleh dibandingkan mengejar yang gitu ya. Nah, saya ngelihat beberapa di antara kamu ya, walaupun ada rasa ketakutan, sangat protektif nih terhadap diri sendiri, terhadap orang di sekitar ya, protektif terhadap keselamatan, apalagi kamu yang melakukan perjalanan ya, di mana-mana kamu segala macam pun yang berkaitan dengan pekerjaan kamu atau pribadi kamu sendiri, sepertinya di sini sangat protektif ya, berhati-hati banget gitu supaya nggak melakukan kesalahan, kekilafan, atau bahkan bisa mencelakai diri sendiri ya, semacam gitu ya. Misalnya kamu lagi melakukan perjalanan nih, nyetir gitu ya, benar-benar sangat protektif gitu. Di sini saya lihat ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu ya, kalaupun ada kekhawatiran yang sangat besar di sini, kamu akan berusaha di sini nih, berjuang mati-matian untuk menuntaskan apa yang sudah bagian dari tugas kamu, tugas atau tanggung jawab kamu. Ketika kamu dealing dengan masalah nih, kamu menangani itu, kamu akan mengambil resiko apapun untuk menyelesaikannya gitu. Nah, ketahuilah, pekerjaan yang atas dasar compassion, pekerjaan atas dasar kebenaran ya, ibarat kamu dapat ranking 1 kalau kamu ranking 1 di kelas, kalau itu memang benar-benar hasil kerja keras kamu, nggak ada yang harus ditakutkan kan gitu. Tapi kalau itu disuap atau nyogok ya, gimana pun juga itu akan ketahuan kan gitu ya. Ya, contohnya kalau kita melakukan suatu pekerjaan atas dasar compassion atau atas dasar kebenaran ya, kita mengerjakan pekerjaan kita ya karena memang usaha kita sendiri ya, tidak ada yang perlu ditakutkan, hasilnya akan baik gitu. Saya ngelihat justice di sini, ini adalah sosok yang adil gitu ya. Berat Tuhan itu saya nggak mengatakan ini Tuhan, tapi ini ilustrasi. Tuhan akan selalu memberikan apa yang pantas didapatkan oleh setiap orang, ya kan? Kalau kita berusaha hanya nanggung, ya yang kita dapatkan nanggung. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya itu atas dasar compassion atau karena memang benar-benar kita yang mengusahakan, ya maka akan mendapatkan penghargaan kan gitu, yang setimpal gitu ya. Ini ibarat cause and effect gitu ya, sebab akibat. Kalau kita tanam biji apel, yang tumbuh adalah apel gitu. Ditanam kebaikan, yang tumbuh akan kebaikan. Kalau ditanam keburukan, maka keburukan yang akan didapat. Jadi tergantung sama Pisces nih, kamu nanam apa di lingkungan kamu bekerja, kamu tanam apa di lingkungan keluarga kamu, pertemanan kamu. Apakah hal-hal yang baik? Kalau hal-hal yang baik, maka kamu akan senantiasa mendapatkan jalan keluar nih untuk setiap persoalan kamu. Wow, iya, ada Chariot, ada juga the Hierophant. Ya, beberapa di antara kamu di sini saya ngelihat sangat religius, deket banget sama Tuhannya gitu ya. Ini yang ngebantu kamu nih. Ya, akan ngebantu kamu. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin kamu dekat dengan Allah ya. Sering-sering berdoa gitu. Sebelum bekerja berdoa, mau tidur berdoa. Jangan lupa untuk relax, breathe in gitu ya. Perlu kita breathe in, tenang ketika kita diburu sama waktu, pekerjaan, tugas ini diburu-buru gitu kan. Kalau kita tidak menyisihkan waktu kita untuk menenangkan hati dan pikiran, ini bisa jadi buyar nih, hasilnya juga gak bagus gitu ya. Jadi tetap luangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk tarik nafas
gitu ya, supaya kamu stay connected to your spiritual guidance, supaya terkoneksi dengan spiritual guidance kamu, dengan ancestors. Ancestors itu adalah nenek moyang kita. Ya, saya percaya bahwa nenek moyang kita itu ada di dalam diri kita, di dalam kromosom kita. Nah, pesan-pesan itu terendam semua di alam bawah sadar. Ya, dan kita akan melihat, ya, akan mendapatkan tuntunan, arahan untuk setiap langkah kita ketika kita dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang kita akan mampu mendengarkan suara hati. Suara hati ini berasal dari alam bawah sadar. Ya. Ketika kamu dihadapkan pada kekhawatiran nih, ada proyek yang kamu kerjakan gitu ya, atau kamu berada di tengah-tengah musuh ibaratnya ya, semua orang udah mengelilingi kamu sendiri di sana merasa terjepit gitu ya, kamu berusaha mempertahankan posisi kamu berusaha mempertahankan kepercayaan atau keyakinan kamu gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah ketika kita dikelilingi orang-orang yang berbeda dengan kita gitu ya. Nah, disinilah ujian itu muncul ya. Apakah kamu akan mampu bertahan? Ya. Terus ketika dikelilingi masalah, bagaimana nih supaya bisa keluar dari masalah ini, atau bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ya, akan kamu dapatkan solusinya lewat spiritual guidance kamu dalam keadaan tenang. Itu ya, kamu akan mendapatkan itu. Ada di sini nih, Queen of Swords. Queen of Swords ini, saya ngelihat ini adalah diri kamu sendiri nih. Perlu nih jalan-jalan, istirahat ya. Seperti yang saya katakan tadi, sesibuk apapun diri kamu ya, sesibuk apapun kamu, seberat apapun pekerjaan yang harus kamu selesaikan, ya, ada misalnya tugas nih harus dikumpul dalam waktu tertentu gitu, udah ada deadline-nya gitu ya kan, ya, pandai-pandailah di dalam membagi waktu. Luangkan tetap 5 menit 10 menit untuk tarik nafas gitu ya. Ya, itu aja sih untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya, diambil sisi positif atau nilai motivasi yang bermanfaat untuk kamu. Ya, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.